Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cara kerja alat pembayaran lagi ya. Ini ada yang mesen ya. Nah, di sini untuk programnya itu sudah di versi 2.5 ya. Dimana itu saya update untuk sistem keamanannya lebih aman lagi. Kemudian limit bisa di set limitnya nanti ya. Nah, karena ini LCD-nya besar ya, dia minta limitnya supaya bisa lebih besar gitu ya. Nanti bisa di set sendiri ya. Nah, untuk yang kecil juga LCD yang 16x2 itu bisa di set limit juga ya, tapi maksimal sampai 9 juta ya, karena nampilinnya cuman bisa segitu ya, jadi terbatas LCD-nya. Tapi kalau ini bisa sampai 900 juta ya. Nah, itu nanti bisa di set limit. Kalau misalnya kalian nggak mau banyak-banyak, misal 1 juta aja, bisa di set limitnya ya. Itu di versi 2.5 ini ya. Terus sistem keamanannya juga ya, jadi kartu baru tuh nggak bakal sinkron datanya ya. Nanti ada bacaannya sinkron apa data tidak sinkron gitu ya. Jadi kartu baru harus tetap didaftarkan walaupun kode daftarnya 0. Jadi kode daftar itu dibuat sebenarnya hanya untuk pengenalan kartu terhadap alat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya banyak alat, kalian tinggal setting aja alat kalian itu sama ininya ya, apa kodenya ya, kode daftarnya. Jadi nanti dia akan sama gitu ya untuk pembacaannya. Jadi nggak mesti kalian daftarin satu persatu di alat pembayarannya. Jadi kalau kalian punya banyak, kalian cukup samakan kode daftarnya, nanti kartu tersebut bisa terbaca di alat tersebut juga gitu ya. Nah, kalau sistem keamanan yang baru itu dia akan menyinkronkan data ya dengan beberapa parameter ya. Jadi saya deskripsi dan enskripsi data ya di dalam kartunya. Jadi dengan parameter UID dan beberapa parameter lain yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi walaupun kartunya di copy ya, kalau sebelumnya kalau kartunya di copy tuh bisa kebaca ya teman-teman ya. Tapi di versi 2.5 ini kalau kartunya di copy ya, itu dia tidak akan bisa terbaca. Ya, jadi data tidak akan sinkron ya. Karena menggunakan parameter UID dan beberapa parameter lainnya yang membuat alat ini menjadi keamanannya lebih baik lagi ya. Karena kita terus mengembangkan sistemnya ya supaya lebih terjamin lagi keamanannya. Oke, kemudian di sini juga yang mesen minta SD card-nya disatuin ya. SD card-nya disatuin di sini ya. Nah, seperti ini disatuin di alat pembayarannya. Jadi nggak misah ya. Tapi sebenarnya tetap aja alatnya itu misah sebenarnya ya, alat pembayaran dengan ini, tapi disatuin aja di dalam satu box. Jadi agak kelihatan besar ya, karena LCD-nya juga besar seperti itu. Nah, oke, langsung aja sini saya akan jelaskan untuk pemakaian alatnya. Ini dinyalakan dengan masih sama ya, adaptor 9 volt 3 ampere ya. Ini kalau pakai printer pun bisa ya sebenarnya, tapi yang mesin nggak pakai printer, hanya alat penyimpanannya aja. Nah, udah seperti ini. Ini kalau SD card-nya kita lepas dulu ya. Ini masih ada sama dua LED ya, LED hijau, kemudian LED merah. LED hijau itu berarti dia menyimpan gitu ya, atau menerima data gitu ya. Dan LED merah ini untuk indikator error kalau misalnya belum ada SD card-nya. Ini saya lepas SD card-nya ya. Nah, kita coba dulu tanpa SD card. Saya colok dulu. Oke, udah saya colok. Sini masih mati ya, karena di sini ada saklar nih ya. Nah, di atas tuh hanya dicolokan sama ini untuk micro SD ya, masukin micro SD. Nah, saya nyalakan sini tanpa micro SD ya. Nah, dia menyala, buzzer berbunyi, dan di sini LED merah menyala ya, karena tidak ada SD card ya. Jadi harus dimasukkan SD card-nya dulu.
Nah, nanti untuk pembelian alat ini nggak dapat SD card ya, jadi beli sendiri SD cardnya. Ini SD card punya saya, ini untuk coba aja gitu ya. Nah, untuk SD cardnya ini dia formatnya FAT32 ya. Ya, semua memori formatnya FAT32 ya, kalau belum diubah-ubah pasti formatnya itu. Nah, sini kita matiin dulu ya, kalau mau masukin SD card matiin dulu, di saklarnya aja matiin. Nah, seperti itu. Ini supaya safety aja ya. Nah, lalu masukkan posisinya seperti ini ya, bukan kayak gini, bukan. Nah, tapi yang ada gambarnya di balik. Nah, seperti ini. Nah, masukin ke lubangnya. Nah, kemudian didorong sampai bunyi klik. Nah, dia kayak ada pairnya gitu ya, sampai bunyi klik. Udah masuk. Dan kita nyalain lagi. Nah, diperhatikan dia menyala ya. Nah, dan lampu merah tidak menyala lagi karena dia sudah membaca SD card gitu ya. Udah bisa digunakan langsung untuk alat pembayarannya. Nah, sebentar saya zoom lagi. Nah, di sini saya punya beberapa sampel kartu ya. Ada tag juga di sini. Tag A, tag B, ya. Tag C dan kartu C dan kartu D ya. Sini semua kartunya masih kosongan ya, masih baru, saya udah reset kartunya ya. Nah, di sini kalau misalnya ini kita ini dulu ke menu ya. Nah, ke menu di sini ada buzzer ya, seperti biasa, print ya. Ini saya offin karena nggak ada printnya. Nah, kode daftar ini kalau kalian punya alat langsung ubah aja kode daftarnya gitu ya, supaya nggak bingung nantinya ya. Jadi kode daftar ini pengenalan alat terhadap kartu. Jadi kalau kalian punya banyak alat nantinya, nah hanya cukup sekali didaftarin aja di satu alat. Nanti yang lain akan kebaca kalau kode daftarnya sama gitu ya. Nah, kemudian ada backlight atau ini ya, lampu backlightnya ya. Kalian bisa atur mau berapa menit nyalanya, atau kalau none akan nyala terus gitu ya. Nah, kemudian ada mode sini, mode NFC atau ATM. Kalau ATM bisa pakai PIN gitu ya. Jadi kartunya didaftarin PIN. Nanti setiap transaksi konsumen harus memasukkan PIN terlebih dahulu gitu ya. PIN terlebih dahulu, lalu baru ditempelkan kartunya. Jika PIN sesuai dengan yang didaftarkan di kartu gitu ya, maka transaksi akan berhasil. Jika tidak, maka dia akan suruh masukin PIN yang benar gitu ya. Seperti itu di sini mode NFC atau ATM gitu ya. Sama lah sistem kerjanya seperti di versi 2.3 ya. Saya nggak akan jelasin lagi. Ini saya pakai mode NFC aja. Nanti kalau yang punya mau pakai mode ATM silakan aja ya. Nah, sini ada menu baru yaitu limit ya. Limit di sini saya set di 50 juta ya. Karena yang mesen minta limitnya supaya lebih dari 10 juta ya, atau 50 juta lah kata dia. Nah, sini saya set 50 juta. Itu bisa juga di set di sini dengan cara setnya sama seperti set kode daftar ya, tekan D. Nah, kemudian akan kosong. Nah, baru bisa diisi. Ya, misal 1 juta ya. Nah, seperti itu. Ketik bintang untuk save. Nah, dan udah berubah tuh, jadi limitnya jadi 1 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, atau kita ubah lagi jadi 50 juta aja. Nah, 50 juta ini ya. Nah, seperti itu. Ini kalau LCD-nya besar bisa sampai 900 juta ya, 999 ya, pokoknya nyampe mentok lah. Ini kalau dia mentok nilainya, nah nanti nilai lebih dia nggak bisa ya. Sampai mentok di sini nih LCD-nya. Itu artinya sampai di ratusan juta gitu ya untuk angkanya. Yang saya set 50 juta aja. 50 juta. Nah, seperti itu ya. 50 juta. Oke. Nah, save. Nah, kemudian menu selanjutnya waktu dan tanggal ya. Untuk cara settingnya sama lah ya. Udah saya sesuaikan, jamnya udah sesuai ya. Hanya di setting sekali aja. Nanti kalau misalnya udah di setting, nggak perlu di setting lagi ya. Untuk cara settingnya sama seperti
video sebelumnya ya, versi sebelumnya sama. Nah, udah, untuk yang lain masih sama. Nah, ini karena kartunya masih kosongan, kalau misalnya kita cek saldo, misal kita tempel, nah nanti dia akan ada bacaan data tidak sinkron ya. Nah, data tidak sinkron, jadi kartu baru itu harus didaftarkan ya, karena sistem keamanan baru saya ini menolak kalau kartunya belum didaftarkan. Kan kalau sebelumnya kalau kode daftarnya 0 dia bisa terbaca gitu ya. Nah, di sistem keamanan baru ini kartu harus tetap didaftarkan walaupun kode daftarnya 0 gitu ya. Ini untuk mencegah manipulasi data dengan cara mengcopy data dari kartu tersebut. Jadi harus tetap didaftarkan. Oke, untuk mendaftarkannya tekan D. Nah, nanti dia akan menenkripsi ya untuk nilai UID. Jadi datanya akan sinkron dibaca di kartunya gitu ya, dengan beberapa parameter lainnya. Nah, untuk mendaftarkannya gampang, sama tinggal tempelin aja. Kalau misalnya modenya ATM, nanti suruh buat PIN dulu gitu ya. Nah, baru ditempelkan kartu. Kalau modenya NFC, langsung tempelin kartu aja tanpa membuat PIN dari kartu tersebut gitu ya. Kalau modenya NFC. Kalau misalnya modenya ATM itu dia buat PIN dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah didaftarin mode NFC terus pakai mode PIN, nah itu kode defaultnya itu kalau misalnya belum dibuatkan PIN itu 0000 4 kali gitu ya. Tapi kalau udah didaftarin PIN, nah itu dia PIN-nya sesuai yang didaftarin tersebut gitu ya untuk kartu. Nah, seperti itu. Ini langsung kita tempel ya, karena modenya NFC. Nah, tempel. Nah, berhasil daftar. Ini sudah terdaftar kartunya. Sekarang kita kembali. Nah, tag A ini udah terdaftar. Kalau kita cek saldonya, nah itu udah bisa ya, saldonya 0. Nah, masih baru. Nah, ini udah terbaca ya, udah sinkron datanya gitu ya. Nah, terus tag B sini. Nah, data tidak sinkron ya. Nih kartu C. Nah, data tidak sinkron. Kartu D. Nah, data tidak sinkron. Misal kita daftarin yang C nih ya, kartu C. Kita tekan D, daftarin. Nah, berhasil daftar. Udah, kita cek saldonya. Nah, saldonya juga 0 gitu ya, kartu C. Nah, terus yang mesin alat juga di sini minta menu untuk tarik tunai gitu ya. Sebenarnya alat saya ini nggak bisa tarik tunai, tapi katanya supaya ada catatan tarik tunai aja gitu ya. Jadi nanti uangnya dikasih cash. Jadi kayak koperasi gitu ya. Jadi dia akan ngasih uang cash gitu ya. Kalau bayar, terus kalau top up, dan kalau tarik tunai itu catatan transaksinya ke tarik tunai. Nah, ini udah saya buatkan. A itu untuk top up ya seperti biasa. Nah, di ini B ya. Itu dia akan ada pilihan dulu ya. Nah, silakan pilih, ketik 1 untuk bayar ya, atau ketik 2 untuk tarik tunai gitu ya. Nah, atau kembali tekan pagar gitu ya. Nah, sini kalau misalnya kalian pilih yang lain 3, 4, 5, 6 itu nggak bisa ya, harus pilih 1 atau 2 gitu ya. Nah, misalnya saya pilih 1, nah itu dia akan bayar gitu ya. Nah, mau bayar berapa? Nah, seperti itu. Kemudian kembali. Nah, kalau kalian mau pilih ini tarik tunai, nah pilih yang 2. Nah, nanti dia akan bacaan tarik gitu ya. Nah, berapa yang mau ditarik gitu ya. Nah, seperti itu. Ini karena nggak ada saldonya, kita top up dulu. Misal saya top up ya, misal saya top up 5 juta misal. Nah, 5 juta ya, benar ya. Oke, tik bintang. Nah, kita top up yang tag A nih. Kita top up ya, sorry. Nah, top up berhasil ya, terkirim. Nah, lampu hijau menyala ya, dan tersimpan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini udah tersimpan transaksinya nih ke SD cardnya ya. Nanti kita lihat di komputer ya. Nah, oke, ini saat saya cek lagi saldonya itu udah jadi 5 juta ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ubah limitnya di sini, misal
limitnya saya ubah nih, nggak jadi 50 juta. Saya ubah jadi dia 1 juta aja. 1 juta limitnya. Nah, save. Nah, udah limit 1 juta gitu ya. Nah, saat dicek saldo kartunya atau saldo tagnya nih yang A, tadi kan kita top up 5 juta. Nah, kalau misalnya kita cek saldo, nah nanti dia akan bacanya kartu ilegal, saldo lebih dari limit dari alat tersebut gitu ya. Kalau kalian set saldonya kurang dari limit tersebut gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian top up lagi pun, misal 50.000, nah kalian top up, nanti dia nggak bisa bacanya gagal top up, saldo lebih dari limit juga gitu ya. Atau kalau kalian bayar juga, misal bayar, nah misal 50.000 bayar, nah itu nggak bisa juga, soalnya kartu ilegal, saldo lebih dari limit gitu ya. Kalau kalian set limitnya lebih kecil daripada saldo tersebut. Nah, ini kita langsung ubah aja tadi limitnya jadi 50 juta lagi. 50 juta. Nah, seperti itu. Oke. Nah, udah tinggal kita scan. Nah, dia akan terbaca lagi itu 5 juta ya. Nah, sekarang kita akan ke menu bayar misalnya B. Nah, terus tekan 1 bayar. Nah, misal bayar 58.400. Nah, ini 584.000 ya. Lebihan nggak apa-apa. Nah, ini kalau sebenarnya bisa sih tekan B lagi untuk menghilangkan angka ini. Nah, jadi nggak perlu kembali lagi, tekan B. Nah, untuk menghilangkan angka yang tadi. Nah, ketik lagi yang benar 58.400. Nah, seperti itu. Ketik bintang. Nah, tap untuk bayar. Nah, saldo sekian, sisa sekian. Nah, berhasil terkirim dan tersimpan gitu ya. Lampu hijau menyala, menandakan itu tersimpan gitu ya. Nah, oke. Terus kita scan saldonya lagi. Nah, sorry. Nah, itu saldonya sisa segitu ya. Nah, terus kalau misalnya tarik tunai, nah tarik tunai tekan 2. Nah, nanti tarik berapa? Misal saya mau narik 500.000. Nah, 500.000 dan bintang. Tap kartu. Nah, berhasil. Nah, saldo sisa segitu. Karena tarik tunai sama seperti mengurangi, tapi penyimpanan datanya itu dia akan ke tarik tunai gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kartu B kita belum daftarin, tuh, jadi data tidak sinkron ya. Nah, kartu C, ini kartu C. Nah, saldo 0. Ini kita top up dulu, misal top up 50.000 aja ini. Nah, berhasil top up, lampu hijau menyala, terkirim dan tersimpan. Oke, seperti itu. Nah, saat kita cek, nah saldonya 50.000. Misal kita tarik tunai. Nah, saldonya kan tadi 50.000 kartu C. Nah, kita tarik tunai misal lebih 100.000 gitu ya. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, saldo bakalan kurang. Nah, gagal bayar, saldo kurang. Karena gagal bayar, saldo kurang. Nah, seperti itu. Misal kita tarik tunai, nah terus 50.000 ngepas sama saldonya. Nah, terus kita tempel. Nah, berhasil. Nah, sisa saldo 0 ya, karena tadi kita top up 50.000 dan kita tarik 50.000 gitu ya. Nah, saldo 0. Nah, terus misal kita tarik lagi 10.000, karena saldonya udah 0, dia nggak akan bisa. Kita tap. Nah, gagal bayar, saldo kurang. Nah, seperti itu. Oke. Terus apalagi ya, misal kita perbanyak lah transaksinya. Misal saya top up lagi 20.000, kita perbanyak nanti datanya supaya banyak ya di Excelnya. Nah, saya akan coba kartu B nih, saya daftarin deh kartu B ini.
Nah, berhasil daftar. Oke. Nah, kemudian saya akan top up 500.000 misal. Nah, berhasil top up. Nah, kemudian saya akan bayar satu bayar. Nah, itu 50.000 misal. Nah, berhasil. Misal belum ini ya, belum habis itu tadi tersimpan. Nah, oke, misal saya tarik tunai berapa, 200.000 misal tarik tunai. Nah, oke, saya tap. Nah, berhasil bayar. Oke, terus saya transaksi lagi, bayar lagi, misal tarik tunai. Nah, 50.000. Oke. Nah, itu misal saya bayar lagi, bayar satu. Nah, 43.800 misal. Kita tap lagi. Nah, oke. Nah, saya rasa udah cukup lah ya, udah banyak transaksi. Nah, untuk melihat datanya di sini saya akan ajarin lagi ya. Untuk melihat datanya, matiin dulu alatnya ya, di saklarnya aja. Nah, kemudian cabut micro SD-nya dengan cara ditekan. Nah, dia nyampe keluar, baru tarik. Nah, seperti itu. Kemudian sini masukin ke card reader ya, sini. Nah, masukin seperti ini. Nah, udah masuk, kita colok ke komputer. Nah, untuk di komputer di sini nanti ada data transaksi ya, bernama trans gitu ya. Kalau kalian buka, nanti isinya file txt seperti ini. Nah, file txt seperti ini nanti kita olah di Excel. Nih, misal saya langsung olah aja di Excel. Kalian buka Excel pertama ya, kemudian blank aja. Nah, kemudian kalian pilih data ya, kemudian pilih get data. Nah, pilih dari from file, kemudian pilih dari from text atau CSV ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalian pilih data tersebut tadi di SD card-nya. Nah, di sini data trans ya, import aja. Nah, di sini nanti akan terdeteksi datanya ya. Ini delimiter atau pemisahnya itu koma, saya pakai koma ya, pilih yang koma. Nah, kemudian ini untuk tipe data detection, itu dia akan mendeteksi tipe datanya gitu ya. Nah, kalau kalian nggak mau pakai detection, kalian bisa pakai .not detect data type. Nah, nanti dia akan berupa data string aja gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang tipe data ini, ya nggak masalah. Nanti dia akan ini datanya ya, mengenali datanya, ini tanggal, ini jam ya, ini string ya, ini nominal harga gitu ya. Nah, seperti itulah. Ini kalau kalian mau ubah untuk nama kolom-kolom ini ya, kalian jangan load dulu tapi transform data. Ini transform data, nanti dia akan muncul ke sini. Nah, kalian bisa ubah tuh namanya. Ini misal saya ubah kolom 1 jadi tanggal. Kemudian kolom 2 jadi waktu. Terus kolom 3 jadi ID ya, ID transaksi. ID transaksi ini dia akan kembali lagi jadi 1 itu ketika harinya berubah gitu ya. Jadi misal tanggal 4 nih ya. Nah, bulan 4 2023 itu sampai 11 transaksi. Misal nanti transaksi berikutnya tanggal 5, nah itu
ID transaksinya akan dari satu lagi gitu ya. Jadi mengulang ID transaksi. Jadi kita tahu berapa banyak transaksi yang dilakukan pada hari itu gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nomor kartu ya. Nomor kartu. Nah, kemudian ini top up ya. Top up. Nah, kemudian ini bayar ya. Nah, kemudian ini ya, tarik tunai. Dan yang ini sisa saldo. Sisa saldo. Nah, seperti itu. Nah, udah, kalau udah kalian namain untuk setiap kolomnya, udah tinggal save aja nih, file, terus close dan load ya. Jadi akan terload sendiri. Nah, seperti itu, dia udah cloud nih. Nah, tinggal kalau kalian belum rata, ini tinggal ketik alt HOI sama alt HOA ya. Nah, seperti itu, nanti dia udah rata. Nah, untuk ini top up, bayar, tarik tunai, dan sisa saldo bisa kalian buat untuk kolomnya itu jadi akunting ya. Nah, supaya muncul RP seperti ini nih ya. Nah, akunting seperti itu. Terus kalau misalnya akuntingnya dalam bentuk ini apa, kalau kalian mau 2 angka ya, 2 angka koma gitu ya. Biasanya rupiah itu ada 2 angka koma. Nih kalian bisa tambahin yang ini aja. Sorry. Gimana ya? Nah, seperti itu. Kalian ke ini aja nih, ke more nomor format, terus decimal pitches ya. Nanti dia akan muncul koma 2 angka seperti ini, atau cuma ini ya apa, kalau kalian ini akunting ya. Nah, ini saya nolin aja, jadi nanti dia akan munculnya ini aja. Kalau nanti diubah bisa begini ya, jadi diubah nanti dia akan seperti itu. Untuk yang strip ini dia kosong ya, karena kalau misalnya ini pemilihannya hanya satu ya. Kalau misalnya top up ya top up, bayar ya bayar, terus tarik tunai ya tarik tunai gitu. Nah, kalau kalian mau cari rata-rata atau jumlah gitu ya dari seluruh transaksi ya, baik top up, bayar, tarik tunai gitu ya, kalian bisa pakai rumus sum ya. Ini saya kasih tahu sedikit aja. Misal ini, nah misal di sini jumlah top up. Nah, terus misal di sini jumlah bayar. Kayak gitu. Terus di sini misal jumlah tarik tunai. Nah, terus nah seperti ini. Oke, saya ini dulu border. Nah, jumlah top up pakai rumus sum terus pilih kolomnya top up. Nah, enter. Nah, jumlah top up sekian, terus jumlah bayar sama pakai sum pilih bayar, enter. Nah, terus jumlah tarik tunai sama pakai sum. Nah, terus ke tarik tunai, enter. Nah, udah didapat nih jumlahnya. Top up totalnya 5.570.000. Terus jumlah bayar itu 152.200 ya. Terus jumlah tarik tunai itu 800.000. Nah, seperti itu ya untuk mencari jumlah top up, jumlah bayar, dan jumlah tarik tunai. Nah, seperti itu. Ini data udah bisa digunakan gitu ya.
eh, pencatatan gitu ya. Nah, ini kenapa strip? Karena tadi saldonya sisa 0 gitu ya. Jadi ini sisa saldonya juga bisa terlihat. Jadi nanti bisa dicocokkan datanya seperti itu ya. Tiap transaksi. Nah, oke. Demikian mungkin penjelasan saya mengenai alatnya ya. Cara menggunakannya dan juga cara memakainya gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk sistem lainnya masih sama ya seperti versi-versi sebelumnya. Bisa kalian lihat aja di versi-versi sebelumnya. Nah, ini hanya update aja di versi 2.5 dengan sistem keamanan baru dan juga set limit ya sesuai keinginan kalian. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.